Halo netizen pecinta keadilan. Kali ini saya mau mengomentari statement dari Bang Ade Armando yang sangat kontroversial. Bang Ade mau mengkritisi demo dari mahasiswa di Jogja. Bang Ade seolah-olah mau menyamaratakan konteks sosial, konteks politik. Nah, ini menurut saya tidak tepat. Saya secara pribadi akui atau berterima kasih Bang Ade banyak menyuarakan hal-hal yang kritis, terutama membela kaum minoritas yang diperlakukan tidak adil di bangsa ini. Tapi untuk isu ini menurut saya Bang Ade agak keliru, karena dinasti politik di Yogyakarta itu punya dua legitimasi. Yang pertama adalah legitimasi historis dan legitimasi konstitusi. Secara historis, kalau Bang Ade belajar sejarah pasti akan tahu bahwa Kerajaan Jogja itu sangat berjasa besar bagi kemerdekaan bangsa ini. Bahkan kalau waktu itu Raja Jogja tidak memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan sebagai syarat formal mendirikan suatu bangsa atau negara yang diakui oleh dunia internasional, ya mungkin saat ini Indonesia belum merdeka. Tapi oleh karena kebaikan dari Kerajaan Jogja pada saat itu yang mau membantu untuk memberikan syarat formil bagi syarat-syarat untuk mendirikan suatu negara, maka terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai hari ini. Nah, fakta sejarah itu tidak bisa ditampik, tidak bisa ditentang, ya karena kita tidak mungkin memutar kembali sejarah itu. Sehingga secara historis itu diakui oleh pemerintahan Indonesia sendiri, bahkan dunia internasional itu mengakui kedaulatan dari Kerajaan Yogyakarta. Nah, kemudian secara konstitusi, ya dinasti politik di Jogja ini punya legitimasi konstitusi yang jelas karena itu diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan. Kan sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu kita harus taat pada aturan hukum. Ya kalau undang-undang sudah mengatur tentang itu, ya kita harus menjalankannya. Lagi pula, pemerintahan politik dinasti di Jogja ini, menurut hemat saya lebih adil, lebih mencerminkan nilai-nilai demokratis dibanding dengan daerah-daerah lain yang bukan dinasti politik, tapi cenderung tidak merepresentasikan nilai-nilai demokrasi. Bahkan terjadi semacam pengkotak-kotakan politik. Nah, di Jogja itu tidak terjadi. Sebagai orang yang hidup di Jogja sejak tahun 2007 sampai tahun 2023 ini, saya sangat merasa nyaman dan menurut pandangan saya, konteks sosial politik di Jogja cenderung lebih baik. Nah, itu sangat jauh berbeda dengan dinasti politik ala Jokowi. Kalau mau dikritisi dari perspektif tadi, legitimasi historis maupun legitimasi konstitusi, tidak ada di dalam sejarah keturunan Jokowi itu adalah pemimpin negara ini. Tidak ada di dalam sejarah bahwa keluarga Jokowi harus menjadi wali kota, gubernur, atau wakil presiden. Itu tidak ada landasan sejarah itu. Kemudian kalau dalam konteks konstitusi, ya lebih jelas lagi bahwa tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa keluarga Jokowi harus menjadi pemimpin di negara ini. Nah, bahkan anaknya yang mau mencalonkan atau sedang mencalonkan sebagai cawapres itu kan dihasilkan dari putusan yang melanggar kode etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi tepat apa yang dikritisi oleh teman-teman BEM. Nah, sekali lagi Bang Ade tetap bersuara kritis, tetapi jangan menyamaratakan semua konteks politik dan demokrasi di negara ini, karena pasti ada fakta-fakta unik yang harus kita ketahui dan kita perlu berbijaksana untuk menyikapinya supaya jangan sampai statement yang kita keluarkan menimbulkan kontroversi bahkan konflik sosial.